Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren. Ini kita bertemu dengan banyak tokoh yang keras kepala. Yang penting nggak keras hati, Bang. Oke, keras kepala. Ini korban pertama kita ini. Kenapa begini dia? Waduh, rupanya susah juga dipakai ini. Nah, ini aja dah. Ini Dr. Mulyadi. Ya, Dokter, lagi di mana kita ini? Sorry, pakai ini dipegang. Lagi di mana kita ini? Kita lagi sedang di Yogyakarta ini, Bang. Oke, ini Dr. Mulyadi agak dekat ke ini nggak apa-apa ya? Iya. Dalam rangka, kita di sini dalam rangka memperingati 5 tahun kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini Dr. Mulyadi bagian dari itu juga? Ya, saya kan orang kampus ya. Ya. Sebagai orang kampus diundang. Oke. Dan ini organisasi yang memang diharuskan memang ada dalam proses demokrasi untuk menjamin proses deliberasi politik. Ya. Jadi semacam bagaimana proses demokratisasi itu bisa berlangsung secara baik ya, dan memang harus panjang. Ya. Ya, dan ini harus harus disambut dengan baik. Karena ini adalah mitra fungsional dari kekuasaan itu. Iya, iya. Itu. Oke. Terus, Dokter. Ya. Jadi kehadiran saya yang pertama ya untuk memberi kontribusi ya dalam posisi akademis saya. Untuk menjelaskan kepada publik ya, lewat publik nanti kan. Ya. Ya bisa dilihat lah bahwa ya seperti kita rasakan semua bahwa Indonesia kan tidak ada lagi satu pun akademisi yang menganggap Indonesia dalam keadaan baik-baik. Semua dalam keadaan tidak baik-baik kan. Kecuali yang sudah mendekat ke tangga istana. Ya, dan teman-teman kita yang sekarang yang berada dalam lingkaran, ya saya kira kita titip pesan aja agar konsisten aja kan. Ya, Karena kalau dia di dalam kekuasaan, terus dia juga kemudian menjustifikasi ya kebijakan-kebijakan yang keliru. Ya itu menurut saya ya kebangetan. tidak bagus juga. Oke. Itu untuk memperburuk citra bahwa selama ini bahwa ya kritikan-kritikan itu punya tendensi. Itu tidak boleh sama sekali terjadi kan. Dan ya bagaimanapun kekuasaan itu memang harus butuh pengawasan, butuh mitra, dan itu sebenarnya kritik. Dan ini juga saya pesankan kepada kekuasaan, kritik yang baik itu, ya kritik yang baik itu sudah separuh dari solusi. Jadi jangan menganggap juga ya kritikan itu sesuatu yang buruk. Ya kritikan itu sangat baik. Dokter. Menurut Anda kami harusnya gimana setelah 5 tahun ini menyikapi 2 hal. Pertama, sudah lumayan berumur 5 tahun, dan yang kedua ada pemerintahan baru dipimpin Prabowo Subianto. Ya, saya kira posisinya kami itu kan memang berada pada posisi yang sudah mereka rancang sendiri bahwa dia akan mau menyelamatkan Republik ini kan. Asumsinya bahwa Indonesia ini kalau dibiarkan begini-begini terus sudah selamat kan. Dan saya pikir teman-teman berkumpul di sini untuk memberi kontribusi yang positif ya terhadap jalannya pemerintahan dengan baik. Itu yang saya pikir menjadi umum kan. Bahwa nanti ada kemudian dari teman-teman yang bergabung di dalamnya itu juga bisa menjadi representasi. Kalau publik melihatnya itu kami, tapi sebenarnya dia juga adalah personal juga. Karena itu personal integritinya terukur juga di situ. Kan? Jadi ada 2 hal. Kami itu sebagai institusi dan anggota-anggotanya yang istilahnya bergabung di kekuasaan itu akan diuji personal integritinya kan. Apakah dia konsisten atau tidak. Dan kalau dia misalnya kontras ya atau menyimpang dari gagasan awal dari pendirian kami, itu kan publik juga mampu memisahkan bahwa ini ada perilaku individu dan ada perilaku organisasi.
Tentu kalau kita berharap ya kalau teman-teman kita yang bergabung itu baik, ya tentu membawa nama baik juga kami kan. Tapi pada saat yang sama, kalau kurang, kira-kira saya mengatakan kurang ya, kalau kurang maksimal, ya itu tidak bisa dianggap bahwa itu adalah kekurangannya kami. Ya kira-kira gitu. Jadi harus dipisahkan itu. Kalau menurut saya. Jangan sih. Terus jangan apa? Jadi kalau menurut saya jangan di sapu jagat bahwa ketika ada 1, 2, 3 orang yang bergabung dengan kekuasaan, terus kita mengatakan bahwa itu adalah kami kan. Karena kami itu sebenarnya posisinya berada di dalam infrastruktur politik itu. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Ya. Mulyadi. Sip. Terima kasih, Bang. Ininya. Saya mau mencari korban-korban berikutnya. Ada Bang Jumhur. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang mendekati Jumhur Hidayat dan ini Raslan Button. Cerdas. Bang Jumhur. Siap. RH Channel demokratis ya kan? Ya. Saya ingin menanyakan kepada Bang Jumhur, bukan Zuhur, Jumhur. Jumhur Hidayat. Kalau Zuhur itu memang pertengahan waktu, in between kalau Zuhur itu. Subuh sudah lewat, tapi asar dan maghrib belum. Bang Jumhur. Oke. Bang, Abang kesini dalam rangka kami, ulang tahun kami. Dua hal yang saya tanyakan. Bagaimana sebaiknya sikap kami terhadap pemerintahan Prabowo dan bagaimana Abang menilai pemerintahan Prabowo saat ini? Dua pertanyaan saja, silakan. Yang pertama, mungkin yang pertama dulu kan. Iya. Yang kedua saya jawab yang pertama. Karena bagaimana pemerintahan Prabowo. Jadi gini, sampai hari ini saya pribadi, ya, dan juga tentunya teman-teman yang sepaham dengan saya, masih percaya kepada Prabowo sebagai presiden. Percaya. Karena kita kenal Pak Prabowo bukan baru kemarin sore. Kita dari sejak tahun 90-an, akhir, dan terus-menerus istilahnya ada komunikasi lah begitu. Kita tahu gagasan-gagasan, pikiran-pikirannya. Dan bahkan dia menulis. Jadi secara pemikiran, gagasan, atau ideologi politik, kita percaya. Dan itu rasanya dia sedang mau merealisasikan gagasan-gagasan itu. Dan sudah ada beberapa tindakan yang memang sedang merealisasikan itu. Misalnya kayak kemarin memastikan harga beras petani harus 6.500. Dan kemudian juga dia pastikan kemarin kenaikan upah buruh cukup signifikan. Itu kan dalam bagian dari redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Kemudian bagaimana sawit-sawit yang ilegal akhirnya tidak diputihkan tapi dikelola oleh negara dan sebagainya. Jadi banyak lah yang dalam proses dia merealisasikan gagasannya. Namun begini, namanya presiden kan ada keterbatasan. Nggak mungkin semua dikerjakan sendiri. Karena itu dia perlu pembantu-pembantu yang memang harusnya sepemikiran, seideologis dia. Nah ini yang kita melihat bahwa masih ada pembantu-pembantunya yang merupakan carry over dari cara berpikir lama. Jadi pembantu-pembantu masih carry over dari cara berpikir lama. Jadi menurut saya ada bisa juga dilakukan penggantian, tapi bisa juga orang ini kemudian ya harus sepenuhnya loyal dan setia. Jadi katakanlah kayak disumpah ulang supaya mengikuti, jangan mengganggu atau jangan mensabotase apa-apa yang menjadi gagasan presiden. Nah kalau itu terjadi itu baik. Dan tugas saya melihat kami, sekarang baru ke kami. Kami sebenarnya dalam rangka itu. Menurut saya ya, kami harus dalam rangka bahwa pikiran-pikiran yang jangan bilang kami KMI, Koalisi Menyelamatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu juga harus dalam perspektif itu, dalam kacamata saya. Jadi bagaimana mencoba memastikan gagasan ide yang baik dari presiden itu bisa direalisasikan. Nah kita tentunya bisa melakukan banyak kritik atau bahkan kecaman kepada proses eksekusi yang lambat ini.
Saya rasa itu aja sebetulnya. Belum sampai pada kesimpulan bahwa Prabowo gagal. Belum. Kita belum sampai pada kesimpulan itu, dan ini memang terlalu dini kalau kita menyampaikan seperti itu. Tapi bahwa niat baik dia di beberapa hal semacam terganjal, nah kita menyaksikan itu. Kita menyaksikan itu, dan kemarin udah dilihat kan, ada yang mau begini akhirnya dibatalkan presiden, ada yang mau begini akhirnya dibatalkan presiden. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh menteri-menterinya atau orang-orang di bawahnya yang kemudian menimbulkan masalah akhirnya dibatalkan oleh presiden. Ini menurut saya bagian daripada mereka belum bisa memahami, belum seideologis apa yang diyakini oleh Presiden Prabowo. Saya rasa itu. Oke, Itu, Bos. terima kasih. Mantap. Saya bergeser ke sampingnya. Anda tidak perlu sungkan, ya kan? Ini mantan kapten Ruslan Button dan pernah mengancam Jokowi, nyuruh Jokowi mundur, dan kemudian di penjara selama berapa bulan, bro? 7 bulan. 7 bulan, gara-gara dianggap apa? Mengancam Jokowi atau gimana? Pasalnya akhirnya pasal apa yang kena? Pasal 14, pasal 15. Apa itu? Tentang penghinaan. Tentang penghinaan, tentang berita hoax, Oke. menyebarkan berita bohong. Oh, sorry. Itu Undang-Undang 1/1946 ya? Ya, betul. Ya, yang lagunya saya tuh. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Bohong. Betul. Betul. Silakan. Dua pertanyaan sama dengan Bang Jumhur. Penilaian terhadap pemerintahan Prabowo dan bagaimana sikap kami sebaiknya. Terima kasih. Bang Berurusan Refri. bagian dari kami juga kan? Ya. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Bang Refri atas pertanyaannya. Pada prinsipnya sama halnya seperti yang disampaikan oleh Bang Jumhur tadi, bahwa saya secara pribadi sebagai anak bangsa sangat meyakini Pak Prabowo bukanlah tipikal seorang pengkhianat. Pak Prabowo ini adalah seorang negarawan sejati. Dia berpikir untuk bangsa dan negara. Dan itu saya yakini ketika membaca buku Paradoks Indonesia yang hasil karyanya Bapak Prabowo. Namun demikian, seperti isi surat terbuka saya kepada Jokowi yang saya dipenjarakan, Ya. bahwa di masa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun, negara ini sistem tata kelola berbangsa dan bernegaranya hancur lebur atau berantakan. Dan siapapun yang akan memimpin bangsa ini, yang menggantikan Jokowi, itu juga akan mendapatkan kesulitan. Sehebat apapun orang itu, dia mau mulai merajutnya dari mana? Nah, sehingga sekali lagi Pak Prabowo kita harus berikan kesempatan, kita berikan peluang beliau untuk merajut benang-benang kusut ini, meskipun saya yakini juga banyak warga masyarakat Indonesia yang belum terlalu percaya sepenuhnya. Saya katakan secara pribadi 51% meyakini, 49-nya belum. Kenapa? Karena masih banyak keraguan-keraguannya Bapak Prabowo. Masih banyak keraguan untuk mengambil sebuah langkah. Padahal di belakangnya masih banyak rakyat yang cerdas, yang berpikiran waras, membela atau mendukung beliau. Kapan bisa menjadi 100% belum? 75% kepercayaan itu akan diarahkan kepada Pak Prabowo, akan menjadi miliknya Pak Prabowo ketika Bapak Prabowo berani melepaskan diri dari cengkraman Jokowi. Kemudian Bapak Prabowo berani mengambil langkah untuk menghilangkan semua antek-antek Jokowi atau virus-virus Jokowi yang terjangkit di dalam kabinetnya Jokowi, di dalam kabinetnya Prabowo sekarang. Harus di-reshuffle secara utuh, secara menyeluruh. Nah, kemudian, kapan bisa menjadi 100%? Ketika Bapak Prabowo berani mengambil keputusan untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Itu baru rakyat 100% percaya dengan Bapak Prabowo. Oke. Yang pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya sikap kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, terhadap pemerintahan Prabowo? Ya, saya pikir kehidupan atau kehadiran KAMI atau disingkat kami di bawah pimpinannya Bapak Gatot Nurmantio, Bapak Din Samsudin, Profesor Rahmat, itu sangat relevan sekarang untuk menjadi penyeimbang, menjadi kontrol. Dan Bapak Prabowo tidak perlu menganggap mereka adalah bagian musuh. Kalau Bapak Prabowo punya niat baik untuk membangun bangsa ini. Karena saya secara pribadi sangat meyakini tokoh-tokoh bangsa yang tergabung di dalam KAMI adalah orang-orang yang sangat
mencintai negeri ini melebihi mencintai kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bro Ruslan. Siap, keren keren cadas. Oke, saya mencari korban berikutnya dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi saudara sekalian, kalau di antara aktivis-aktivis kami yang dulu sangat beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu berbeda menilai Prabowo, wajar. Karena sebagian mereka itu tim sukses dulunya pada 2014 dan 2019. Nah, ini saya mau mendekat kepada MS Kaban. Mengganggu sedikit. Bang, sorry Bang. Jadi saya mendatangi orang-orang yang saya bilang keras kepala semua untuk menanyakan dua hal saja. Satu, bagaimana penilaian Anda, sikap Anda terhadap pemerintahan Prabowo, dan yang kedua, bagaimana kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia seharusnya bersikap. Silakan, boleh mulai dari pertanyaan satu atau pertanyaan dua. Silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat memahami ya situasi yang dihadapin oleh Presiden terpilih 08 yang ya saya selama ini menyebutnya PS08, Prabowo Subianto yang jadi presiden. Nah, jadi setelah hampir 10 bulan, ya hampir 10 bulan beliau jadi presiden, itu yang paling sangat terasa adalah dia sudah membuat langkah-langkah keputusan-keputusan yang cepat, ya, mulai dari persoalan perburuan, mulai masalah pulau-pulau yang ada di Sumatera dengan Aceh, Sumatera Utara dengan Aceh, banyak yang sudah dia lakukan. Tapi ternyata semua langkah-langkah baik keputusan-keputusan cepat yang dilakukan itu belum menumbuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena ada persoalan-persoalan penegakan hukum yang masih terlalu berpihak ke atas, belum berpihak ke bawah, walaupun ada terobosan-terobosan baru seperti abolisi dan amnesti. Tapi masyarakat masih belum merasa itu sebuah terobosan yang utuh dari sebuah kepemimpinan pemerintahan Prabowo. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa secara kabinet ini terlalu, istilah saya adalah campur, ya. Jadi kabinetnya dicampur. Kalau dalam bahasa keyakinan saya namanya talbis, ya, mencampurkan antara yang benar dan yang tidak benar, yang baik dengan tidak baik, hak dan yang batil. Yang hak dan batil itu gabung jadi satu. Nah, saya pikir ini akan mempunyai kos yang sangat mahal, apalagi ya Prabowo itu dia melaksanakan pemerintahan di tengah-tengah kerusakan sistem dan yang dibangun oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo. Nah, saya melihat untuk memulihkan itu, proses Joko Widodo secara hukum ini harus digiring ke pengadilan. Nah, karena rakyat melihat bahwa presiden betul-betul menegakkan hukum apabila persoalan ijazah palsu ini betul-betul masuk ke ranah pengadilan dan Jokowi itu diadili. Nah, kemudian persoalan lain yang menimbulkan rasa was-was itu adalah posisi wakil presiden. Karena posisi wakil presiden ini betul-betul di tengah-tengah masyarakat itu merasa sebuah ancaman bagi bangsa ini. Ya, bagaimana logikanya? Ya, bangsa yang sudah 80 tahun merdeka, tapi kemudian wakil presidennya adalah orang yang betul-betul sangat awam dalam konteks bernegara berbangsa, apalagi pemikiran-pemikiran untuk mengatasi masalah. Jadi ada sebuah ketimpangan yang sangat jelas antara presiden dan wakil presiden ini. Dan saya setuju pikiran-pikiran bahwa posisi
wakil presiden ini harus dipertimbangkan dan sebaiknya wakil presiden pun harus berpikir sebaiknya bisa menyatakan mengundurkan diri untuk demi kebaikan bangsa ini. Ini kalau saya lihat selama 10 bulan ini. Ini tantangan, jadi kalau 1 tahun berarti sudah kehilangan 365 hari. Nah itu yang saya lihat. Nah kemudian persoalan yang kedua, ya persoalan yang kedua, Sikap Ya. koalisi aksi menyelamatkan koalisi Indonesia. aksi menyelamatkan Indonesia ini mesti konsisten terus untuk melakukan sebuah pengawasan, ya, sebuah peringatan-peringatan, ya, berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, agar amanat undang-undang itu dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah, oleh presiden. Nah, saya paling tidak menyorotin persoalan yang menurut saya yang paling krusial adalah di bidang ketimpangan pemilikan lahan dan penguasaan lahan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya itu harus digunakan bagaimana rakyat lebih dapat menikmati. Jadi kami tetap konsisten untuk mengajak siapapun pemimpin bangsa ini berada dalam koridor konstitusi yang ditegakkan secara tuntas, utuh, konsisten. Itulah harapan kita kepada kami agar terus melakukan pengawalan perjalanan kepemimpinan PS08 Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita cari korban berikutnya. Ya. Ya, oke, sambil foto aja nggak apa-apa. Ya. Nah, di situ ada Hersubono Arif tuh, ada Gede Siriana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya ada Hersubono Arif, nanti ada Gede Siriana. Saya melakukan sigi menanyakan 2 pertanyaan. 1, bagaimana penilaian Anda terhadap pemerintahan Prabowo sampai hari ini? Yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia terhadap pemerintahan Prabowo? Ini dengan Hersubono Arif yang biasa menjerumuskan para pengamat. Sekarang dia harus yang berpendapat sendiri. Silakan. Mix feeling menghadapi Pak Gatot itu ya. Pak Gatot, Pak Prabowo. Nggak usah diedit ya, tadi salah ngomong ya. Oke. Iya. Oh, ini langsung ini live. Live. Jadi mix feeling lah ya gitu ya. Confused dalam memahami itu. Karena jelas harapan publik itu Presiden Prabowo itu ya harus menjadi presiden sesungguhnya di bahasa ini. Tapi kadang-kadang ini orang udah ketika diberi applause terhadap satu kebijakan, balik lagi kayak yoyo jadinya. Jadi orang bingung. Jadi dan padahal kita yakin kalau Pak Prabowo itu jelas, apalagi kemarin ya ketika bicara di parlemen, kan itu kan harusnya itu dipertanggungjawabkan secara serius tuh, langkah-langkah seperti itu pasti itu dia akan dapat dukungan banyak orang. Tapi begitu terlalu sering ke kebijakan yang yoyo itu membuat orang jadi lama-lama nanti apatis gitu ya. Itu saran aja, mestinya konsisten ketika sudah ngambil keputusan ya eksekusi kan begitu kan. Pak Prabowo pasukan komando itu prinsipnya kalau sudah diputusin hajar dulu ya, hajar dulu, urusannya belakangan gitu. Yang penting kan kalau pasukan komando kan begitu ya.